Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky. Ini dari channel Ala Kadarnya. Oke. Saya mau bercerita tentang atas nama sales ya. Ini sales itu yang dimaksud makhluk Tuhan yang paling bisa. Makhluk Tuhan yang paling bisa itu maksudnya temanya sih sebenarnya sales, intinya sales lah. Jadi gini, sales itu pekerjaan yang semakin sulit bagi saya ya, kalau menurut saya gitu loh. Soalnya kalau sales itu disesuaikan dengan kinerja target segala macam, dan banyak juga pemeran penting, yaitu karakter orang. Dari karakter orang yang itu, jadi kayak misalkan kita jadi sales distributor atau misalkan jadi sales perbankan lah, atau leasing semacam seperti itu ya. Itu rata-rata sih dari karakter yang klien seperti itu. Kadang ada yang susah, ada yang enggak gitu, ada yang ramah, ada yang sopan. Termasuknya sih kalau jadi sales itu emang harus makhluk Tuhan yang paling bisa, harus serba bisa gitu. Jadi kemungkinan sih ya, kalau menurut saya sih sales itu memang benar-benar harus punya inspirasi pemikiran yang luas, dalam arti kita harus menawarkan barang yang jadinya yang kurang laku jadi laku seperti itu. Jadi harus motivasinya harus benar-benar ada gitu. Kalau dipikir-pikir ya, pekerjaan seperti ini banyak resikonya rata-rata ya suka dimarahin sama orang kan gitu kan, sama klien atau sama nasabah. Terutama sih kalau misalkan yang banyak komplainan, seperti kita kirim barang atau misalkan kita ada masalah. Contoh kalau misalkan di sales distributor kan itu kita banyak masalahnya di retur kalau misalkan expired gitu kan. Jadi dari klien atau customer, dia nggak mau rugi, jadi harus diretur barang yang sudah expired atau yang belum. Tapi di situ juga kita punya pemikiran, jadi punya kebijakan dari perusahaan harus bisa diretur. Kalau kita nggak bisa diretur, malah kita yang tomboh gitu. Kadang ada sih sales yang benar-benar istilahnya dia berani nombokin sekitar berapa ribu rupiah, yang penting itu ya, tombokan toko seperti itulah. Itu kan emang bener-bener resiko gitu, resikonya bener-bener fatal. Kita kan kerja kan buat nyari uang, bukan ngeluarin uang seperti yang kita pikirkan, yang tombokan seperti itulah. Seharusnya kerja tuh buat nyari uang, bukan malah kita ngeluarin uang. Iya gitu. Betul, seperti itulah. Apa yang dipikirkan sales itu emang kadang susahnya kita nyari outlet yang benar-benar berpotensi untuk ke depan lagi buat kunjungan gitu segala macam. Ada yang istilahnya ke depan kunjungan itu kadang dia nggak mau sama kita lagi. Ada yang seperti itu, ada yang mau gitu. Jadi emang jadi sales itu harus serba bisa. Jangan kita itu kalau jadi sales nggak istilahnya, ibarat tuh kalau misalkan kita lagi usaha, kita harus benar-benar maksimal gitu. Jadi tolong untuk teman-teman ya, jangan pesimis, harus optimis. Teman-teman siapa? Untuk teman-teman yang nonton channel Ala Kadarnya gitu, atau yang lagi asik-asik di channel Ala Kadarnya lah. Untuk konten kali ini sih cuman itu aja ya, untuk temanya ini, tema sales. Ini sales ini
makhluk Tuhan yang paling bisa. Kalau makhluk Tuhan paling seksi, ya aku lah. Makhluk Tuhan paling seksi masa? Masa kamu? Kamu tuh gembrot. Jangan dibilang gembrot, ntar tahu kalau aku. Jadi teman-teman juga harus punya skill kalau memang pengen jadi sales. Terutama satu ya, Skill apa sih skill? skill Oh, skill. atau ya power lah intinya. Yang terutama yang nomor Skill satu. itu apa? Skill itu apa? Skill itu berarti Apa lu? ya intinya skill itu punya power lah intinya, punya kekuatan gitu. Jadi harus punya pondasi. Dari satu itu harus punya pondasi, jangan malu kalau kita menawarkan produk atau mau prospek segala macam, kita jangan Itu malu sales sama produk. Sales kan sales itu kan sales sebenarnya banyak, ada itu sales kan produk. marketing itu sama dengan sales. Ya, marketing itu kan bukan cuma nawarin produk doang kan, maksudnya apa sih, barang-barang apa sih? Prospek, bisa juga prospek nasabah, kayak nyari Ya, gitu. kayak nyari inilah Nyari aplikasi nasabah. seperti itulah. Emang ya terutama sales itu emang benar-benar ini punya inspirasi yang kuat, banyak teman juga, jadi punya wawasan yang luas lah seperti itu. Tapi kalau memang pekerjaan sales itu emang sukanya di lapangan, kalau nggak suka sama lapangan ya nggak bakal jadi sales. Suka jalan-jalan terutama kan, Sukanya di refreshing. lapangan berarti pemain bola. Pemain bola. Pemain bola mah satu klub harus 11 orang harus jadi satu tim. Kalau sales kan paling satu tim berapa orang, kadang ada yang 5, ada yang 6 gitu. Ya mungkin sih barangkali teman-teman juga punya teman apa saudara yang jadi sales itu, ya ditanya aja nggak apa-apa. Kemungkinan seperti itu. Jadi rata-rata kalau sales itu punya pemikiran yang luas terutama. Terus yang kedua dia nggak malu, pasti banyak omong, banyak komentar segala macam seperti itu. Kemungkinan juga kalau mereka yang punya pemikiran yang terlalu terlalu pesimis, ya kemungkinan sih nggak bakal bisa jadi sales gitu. Susah kalau jadi sales itu, emang susah gampang susah. Susah gampang susah. Yang dimaksud susah gampang susah. Susah itu kalau misalkan kita nggak tahu areanya. Harus tahu areanya sama teman-teman, tanya jawab dulu gitu. Jadi harus bisa baca Google Map ya. Bisa jadi seperti itu ya, kayak contoh. Kalau kayak aku kan nggak bisa baca Google Map loh. Jadi sukanya asal kalau nyari-nyari. Iya. Kalau bisa ya tanya-tanya sama teman atau misalkan sama kerabat-kerabat yang tahu gitu. Misalkan kita dikasih area sini di area wilayah Jawa Tengah atau Jawa Barat, kita harus tahu gitu. Emang susah sih kalau jadi sales terutama gitu. Terus juga banyak resiko yang dimaksud tadi, yang tombokan satukan kalau jadi sales distributor gitu, produk-produk yang seperti produk-produk mayoral lah segala macem ya, produk-produk food atau non food gitu. Tapi kalau sales sales perbankan, misalkan sales marketing seperti itu ya, kadang kita buang-buang brosur gitu. Oke, kali ini cuman sekian dulu ya untuk konten ala kadarnya.
jangan lupa ya untuk kelanjutannya di episode lain kalinya. Oke, salam sejahtera dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.